Bagaikan bom waktu diincar Cina untuk dijadikan ladang gas pribadinya, ladang gas raksasa di Natuna ini ternyata jika dibuka sembarangan bisa langsung hancurkan seluruh dunia. Sepanjang bulan Oktober sampai Desember ini, Cina telah kirimkan pasukan Coast Guard dalam 2 kapalnya untuk menemani kapal peneliti yang memasuki wilayah Indonesia. Mereka mengincar eksplorasi ladang gas di Natuna di Alpa. Kenyataannya sudah sejak Agustus lalu, Cina mengincar salah satu ladang gas lepas pantai terbesar Indonesia itu. Pantauan Intisari Online 20 Agustus 2021 lalu, Cina pernah mengirimkan kapal-kapal Cina ke blok tuna di Natuna di Alpa. Kemudian yang terbaru adalah pengiriman kapal eksplorasi dan 2 kapal Coast Guard, disertai oleh protes dari Cina atas aktivitas pengeboran gas oleh Indonesia. Kapal eksplorasi itu bahkan berkeliaran selama 7 minggu di perairan Indonesia sejak September. Pengeboran gas blok tuna adalah yang saat ini diincar Cina untuk bisa mereka hentikan. Agustus 2021 lalu, pengeboran di blok tuna didanai oleh Zarubezhneft, perusahaan Rusia yang masuk ke investasi Indonesia lewat anak perusahaannya ZN Asia Ltd. Keputusan Zarubezhneft untuk menggarap Natuna di Alpa sudah disebutkan lewat SK Migas Oktober 2020 lalu. Keputusan saat itu membawa Zarubezhneft mengakuisisi 50% partisipasi kepentingan Harbour Energy di kontrak bagi hasil KBH Blok Tuna ke Pulau Natuna. Blok Tuna adalah wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia, terletak di Laut Natuna sebelah perbatasan dengan Vietnam dengan kedalaman air 110 meter. Sayangnya, walaupun menjadi ladang gas raksasa milik Indonesia, Blok Tuna dan Natuna di Alpa belum bisa dipanen sampai sekarang. Pemerintah kesulitan untuk mencari investor yang mampu menggarapnya. Agustus 2021 lalu, Harbour Energy merupakan operator yang masih bertugas memegang 100% partisipasi kepentingan di wilayah tersebut. KBH Tuna melakukan kegiatan akuisisi seismik 2D dan 3D, kemudian pengeboran 4 sumur eksplorasi, Gajah Laut Utara 1 dan Belut Laut 1 di tahun 2011, kemudian Kuda Laut 1 dan Singa Laut 1 tahun 2014. Pemerintah Cina melayangkan protes ke Indonesia karena melakukan pengeboran minyak dan gas di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Wilayah maritim tersebut memang diklaim kedua negara. Sebuah surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengultimatum Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rai lepas pantai untuk sementara waktu karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik Cina. Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017, di mana sebelumnya disebut Laut Cina Selatan. Beijing keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U alias #9 line. Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara produsen gas alam dunia. Salah satu cadangan terbesarnya berada di perairan Natuna yang saat ini tengah berpolemik karena klaim Cina. Dikutip Kompas.com dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik, terdiri dari cadangan terbukti sebesar 101,22 TSCF dan cadangan potensial P2 42,84 TSCF. Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna, tepatnya berada di Blok S Natuna 49,87 TSCV. Selanjutnya disusul Blok Masela di Maluku 16,73 TSCF dan Blok Indonesia Deepwater Development di Selat Makassar 2,66 TSCF. Sebelumnya, kandungan gas alam di Natuna tersebut membuatnya disebut-sebut sebagai cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. Es Natuna direncanakan baru bisa memproduksi gas pada tahun 2027. Lamanya produksi karena belum ada teknologi yang mumpuni untuk menyedot gas di kedalaman Laut Natuna. Masalah terberatnya yakni kandungan gas CO2 yang mencapai 72% sehingga perlu teknologi khusus yang harganya juga mahal. Berbeda dengan blok lain di Natuna, gas yang diproduksi dari Es Natuna tak dijual melalui pipa ke Singapura, namun diharapkan bisa disalurkan ke Jawa lewat pipa yang tersambung dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Selatan dan sampai ke Jawa Tengah. Wilayah kerja migas yang berlokasi di Kepulauan Natuna berjumlah 16 WK, terdiri dari 6 WK produksi, 10 WK eksplorasi, di mana 3 diantaranya dalam proses terminasi karena waktu kontraknya telah habis dan belum berhasil memperoleh temuan migas. Ke-6 WK migas yang telah berproduksi tersebut adalah South Natuna Sea Block B yang dioperatori Medco.
Natuna Sea Blok A yang dikenal Primer Oil Natuna Sea BV kakap oleh Star Energy. Kemudian udang blok yang dikelola TAC Pertamina EP Pertahanan Anerbrata Natuna. Dua lainnya adalah Sembilang yang dioperasi Mandiri Panca Usaha dan Northwest Natuna oleh Santos. SKK Migas bersama kontraktor minyak dan gas bumi Premier Oil Tuna BV baru-baru ini juga menemukan cadangan migas di wilayah Kerja Tuna, lepas pantai Natuna Timur. Lokasi tersebut berada di perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Temuan cadangan migas ini diperoleh melalui pengeboran dua sumur delineasi Singa Laut dan Kuda Laut 2, ujar Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara yang dikutip dari Antara pada Jumat. Beni menjelaskan Premier Oil telah melakukan pengeboran sumur eksplorasi dengan dua kaki yang menyasar pada potensi hidrokarbon di struktur SL1 dan struktur KL1 pada 2014 lalu. Kedua sumur itu memiliki potensi minyak bumi dan gas dari formasi gabus, arang, dan lower terumbu. Potensi hidrokarbon dari struktur SL dan KL ini kemudian dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengeboran dua sumur delineasi SL2 dan KL2 pada 2021. Sejak awal, SKK Migas telah mengkategorikan kedua sumur tersebut ke dalam sumur kunci pada tahun ini. Kemudian udang blok yang dikelola TAC Pertamina EP Pertahanan Anerbrata Natuna. Dua lainnya adalah Sembilang yang dioperasi Mandiri Panca Usaha dan Northwest Natuna oleh Santos. SKK Migas bersama kontraktor minyak dan gas bumi Premier Oil Tuna BV baru-baru ini juga menemukan cadangan migas di wilayah Kerja Tuna, lepas pantai Natuna Timur. Lokasi tersebut berada di perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Temuan cadangan migas ini diperoleh melalui pengeboran dua sumur delineasi Singa Laut dan Kuda Laut 2, ujar Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara yang dikutip dari Antara pada Jumat. Beni menjelaskan Premier Oil telah melakukan pengeboran sumur eksplorasi dengan dua kaki yang menyasar pada potensi hidrokarbon di struktur SL1 dan struktur KL1 pada 2014 lalu. Kedua sumur itu memiliki potensi minyak bumi dan gas dari formasi gabus, arang, dan lower terumbu. Potensi hidrokarbon dari struktur SL dan KL ini kemudian dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengeboran dua sumur delineasi SL2 dan KL2 pada 2021. Sejak awal, SKK Migas telah mengkategorikan kedua sumur tersebut ke dalam sumur kunci pada tahun ini.